Di tengah percaturan politik dan ekonomi Indonesia, tidak banyak tokoh yang mampu menembus lingkaran elit nasional tanpa berasal dari keluarga pejabat, konglomerat, ataupun dinasti politik. Sebagian besar pemimpin besar memiliki akses terhadap pendidikan, jaringan, atau modal sejak lahir. Namun, ada pula sosok yang membangun seluruh pencapaiannya dari titik paling bawah. Salah satu tokoh tersebut adalah Bahlil Lahadalia. Saat ini, ia dikenal sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Di balik jabatan strategis yang kini diembannya, tersimpan perjalanan hidup yang penuh perjuangan. Ia pernah hidup dalam keterbatasan ekonomi, membantu orang tua mencari nafkah sejak kecil, bekerja di jalanan sebagai loper koran, kondektur, hingga sopir angkutan umum sebelum akhirnya menjadi pengusaha dan memasuki dunia pemerintahan. Perjalanan hidup Bahlil bukan hanya menceritakan tentang keberhasilan seseorang meraih jabatan tinggi, tetapi juga menggambarkan bagaimana kerja keras, pendidikan, keberanian mengambil peluang, dan kemampuan beradaptasi dapat mengubah arah kehidupan. Untuk memahami sosoknya secara lebih utuh, kita perlu menelusuri setiap fase perjalanan hidupnya, mulai dari masa kecil yang penuh keterbatasan, hingga akhirnya menjadi salah satu tokoh berpengaruh di Indonesia. Mari kita kupas lebih dalam melalui Silent Story. Bahlil Lahadalia lahir pada 7 Agustus 1976 di Banda, Maluku Tengah. Ketika usianya masih kecil, keluarganya memutuskan merantau ke Fak-Fak, Papua Barat, untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Namun, perpindahan tersebut tidak langsung mengubah kondisi ekonomi keluarga. Mereka tetap hidup dalam keterbatasan dengan penghasilan yang pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ayah Bahlil bekerja sebagai buruh bangunan, sementara ibunya membantu perekonomian keluarga dengan membuat kue dan menerima berbagai pekerjaan serabutan. Kondisi ekonomi yang sulit membuat seluruh anggota keluarga harus saling membantu. Sejak masih duduk di bangku sekolah dasar, Bahlil sudah ikut mencari nafkah. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, ia membawa kue buatan ibunya untuk dijual di lingkungan sekitar dan di sekolah. Hasil penjualan tersebut kemudian diserahkan kepada orang tuanya untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Rutinitas itu dilakukan hampir setiap hari, sehingga bekerja menjadi bagian dari kehidupan yang ia jalani sejak kecil. Berbeda dengan kebanyakan anak seusianya yang dapat menghabiskan waktu bermain sepulang sekolah, Bahlil lebih sering membantu orang tua atau mengurus berbagai keperluan keluarga. Meski demikian, ia tetap berusaha mengikuti pelajaran dengan baik. Baginya, sekolah merupakan kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Ia memahami bahwa kedua orang tuanya bekerja keras agar anak-anak mereka tetap dapat mengenyam pendidikan meskipun dalam kondisi ekonomi yang serba terbatas. Dalam berbagai wawancara, Bahlil beberapa kali mengenang masa kecilnya sebagai masa yang penuh perjuangan. Ia mengaku tidak pernah merasa malu harus bekerja sejak usia dini. Justru pengalaman tersebut mengajarkannya untuk menghargai setiap rupiah yang diperoleh melalui kerja keras. Dari orang tuanya, ia belajar bahwa tidak ada pekerjaan yang rendah selama dilakukan dengan jujur dan bertanggung jawab. Nilai-nilai itulah yang kemudian menjadi prinsip hidupnya hingga dewasa. Selain membantu orang tua, kehidupan di Fak-Fak juga memperlihatkan kepadanya bagaimana banyak masyarakat harus bekerja keras untuk bertahan hidup. Sebagai daerah yang saat itu masih berkembang, kesempatan kerja belum sebanyak di kota-kota besar. Banyak keluarga menggantungkan hidup pada pekerjaan dengan penghasilan yang tidak menentu. Kondisi tersebut membuat Bahlil terbiasa melihat perjuangan masyarakat kecil dalam memenuhi kebutuhan hidup setiap hari. Pengalaman hidup di tengah keterbatasan secara perlahan membentuk cara pandangnya terhadap masa depan. Ia mulai menyadari bahwa pendidikan dan kerja keras harus berjalan berdampingan. Sekolah memberinya pengetahuan, sedangkan bekerja mengajarkannya arti tanggung jawab dan kedisiplinan. Kedua hal itu menjadi bekal yang terus ia pegang selama menempuh pendidikan. Memasuki usia remaja, kebutuhan keluarga semakin meningkat, sementara biaya pendidikan juga bertambah. Agar tetap dapat melanjutkan sekolah sekaligus membantu orang tua, Bahlil mulai mencari pekerjaan lain yang memberikan penghasilan lebih besar. Dari sinilah ia mulai mengenal kehidupan jalanan dan terminal, tempat yang kemudian menjadi bagian penting dalam perjalanan hidupnya. Memasuki bangku SMP hingga SMK, Bahlil Lahadalia mulai menjalani kehidupan yang jauh lebih keras. Jika sebelumnya ia hanya membantu menjual kue buatan ibunya,
Kini ia harus bekerja di berbagai bidang untuk memenuhi kebutuhan sekolah, sekaligus membantu perekonomian keluarga. Kesibukan bekerja sambil belajar menjadi rutinitas yang harus dijalani hampir setiap hari. Salah satu pekerjaan yang pernah ia lakukan adalah menjadi loper koran. Setiap pagi, sebelum berangkat ke sekolah, Bahlil berkeliling menjual surat kabar kepada pelanggan. Setelah itu, ia langsung menuju sekolah untuk mengikuti pelajaran seperti siswa lainnya. Ketika libur sekolah tiba, ia memanfaatkan waktunya untuk bekerja sebagai helper ekskavator di kawasan hutan. Pekerjaan tersebut cukup berat, karena mengharuskannya membantu operasional alat berat di lapangan, tetapi upah yang diterima sangat berarti bagi kebutuhan keluarganya. Selain itu, Bahlil juga mulai akrab dengan kehidupan terminal. Awalnya ia bekerja sebagai kondektur angkutan umum yang bertugas mencari penumpang, membantu sopir, sekaligus mengumpulkan ongkos perjalanan. Terminal merupakan tempat yang penuh dinamika. Setiap hari ia bertemu dengan penumpang, pedagang, buruh angkut, hingga sesama sopir angkutan umum. Lingkungan tersebut mengajarkannya untuk cepat beradaptasi dan mampu berkomunikasi dengan berbagai kalangan. Seiring bertambahnya pengalaman, Bahlil kemudian dipercaya mengemudikan angkutan umum sebagai sopir angkot. Menjadi sopir bukan hanya soal membawa kendaraan dari satu tempat ke tempat lain. Ia juga harus mengejar setoran, menjaga kondisi kendaraan, dan bersaing dengan angkutan lain untuk mendapatkan penumpang. Penghasilan yang dibawa pulang bergantung pada banyaknya penumpang yang berhasil diangkut setiap hari, sehingga ia harus bekerja dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Pengalaman bekerja di terminal memberikan pelajaran yang tidak diperoleh di bangku sekolah. Ia belajar menghadapi tekanan, menyelesaikan persoalan dengan cepat, serta memahami berbagai karakter manusia. Kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi yang ia miliki saat ini juga banyak ditempa dari kehidupan jalanan yang keras. Dalam berbagai kesempatan, Bahlil mengatakan bahwa ia tidak pernah malu dengan pekerjaan yang pernah dijalaninya, karena semua dilakukan untuk membantu keluarga dan membiayai pendidikannya. Meski harus bekerja dari pagi hingga sore, Bahlil tetap berusaha menyelesaikan pendidikannya. Setelah lulus dari SMK, ia memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan tekad untuk mengubah nasib melalui pendidikan, ia merantau ke Jayapura dan mendaftarkan diri di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, STEIE, Port Numbai. Setelah lulus dari SMKA, Bahlil Lahadalia memutuskan merantau ke Jayapura untuk melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, STIE, Port Numbai. Keputusan itu diambil dengan penuh keyakinan, meskipun kondisi ekonomi keluarganya masih sangat terbatas. Demi mewujudkan cita-citanya, ia berangkat menggunakan kapal perintis menuju Jayapura dengan bekal yang sangat sederhana. Baginya, melanjutkan pendidikan merupakan langkah penting untuk mengubah masa depan. Kehidupan sebagai mahasiswa ternyata tidak lebih mudah dibandingkan masa-masa sebelumnya. Selain harus mengikuti perkuliahan, Bahlil juga dituntut mencari penghasilan agar dapat memenuhi biaya hidup dan kuliah. Berbagai pekerjaan kembali ia lakukan sambil berusaha menyelesaikan studinya. Kondisi tersebut membuatnya terbiasa menjalani hari-hari dengan jadwal yang padat dan serba sederhana. Di lingkungan kampus, Bahlil mulai aktif dalam berbagai kegiatan organisasi. Ia bergabung dengan Himpunan Mahasiswa Islam, HMI, salah satu organisasi mahasiswa terbesar di Indonesia. Melalui organisasi ini, ia banyak belajar mengenai kepemimpinan, manajemen organisasi, serta persoalan sosial, ekonomi, dan politik yang sedang dihadapi bangsa. Kemampuannya dalam berorganisasi membuatnya dipercaya memegang berbagai posisi penting, hingga akhirnya menjadi bendahara umum pengurus besar HMI. Pada masa reformasi 1998, Bahlil turut terlibat dalam berbagai aksi mahasiswa yang menuntut perubahan. Bersama mahasiswa lainnya, ia ikut menyuarakan aspirasi di tengah situasi politik yang sedang memanas. Dalam beberapa kesempatan, Bahlil mengaku pernah diamankan aparat saat mengikuti aksi demonstrasi. Pengalaman tersebut memberinya gambaran langsung tentang dinamika politik nasional, sekaligus memperluas jaringan pertemanannya dengan aktivis dari berbagai daerah. Di balik aktivitasnya sebagai mahasiswa dan aktivis, Bahlil menghadapi persoalan yang jauh lebih berat, yaitu kesulitan ekonomi. Keterbatasan biaya membuatnya beberapa kali tidak mampu memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Dalam sejumlah wawancara, ia menceritakan bahwa kondisi tersebut berujung pada gangguan kesehatan, hingga didiagnosis mengalami busung lapar akibat kekurangan gizi. Peristiwa itu menjadi salah satu masa paling sulit dalam perjalanan hidupnya karena untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan dampak dari kemiskinan terhadap kondisi fisiknya. Pengalaman tersebut mengubah cara pandang Bahlil terhadap kehidupan. Ia mulai menyadari bahwa semangat memperjuangkan perubahan harus dibarengi dengan kemandirian ekonomi,
Setelah kondisi kesehatannya berangsur pulih dan menyelesaikan pendidikannya, ia mulai memikirkan langkah berikutnya. Fokusnya tidak lagi hanya pada aktivitas organisasi, tetapi juga pada bagaimana membangun usaha yang dapat memberinya kemandirian sekaligus membuka peluang bagi orang lain. Setelah melewati masa-masa sulit sebagai mahasiswa, Bahlil Lahadalia mulai menata kembali arah hidupnya. Pengalaman hidup dalam keterbatasan membuatnya bertekad untuk membangun kemandirian ekonomi. Ia meyakini bahwa memiliki usaha sendiri bukan hanya dapat mengubah kehidupannya, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Dengan modal yang terbatas, ia mulai merintis usaha dari bawah sambil memanfaatkan pengalaman dan jaringan yang diperolehnya selama aktif di organisasi. Pada awal perjalanan bisnisnya, Bahlil sempat bekerja sebagai karyawan untuk menambah pengalaman di dunia usaha. Setelah merasa memiliki bekal yang cukup, ia memberanikan diri mendirikan perusahaan sendiri yang bergerak di bidang jasa konsultasi. Membangun bisnis dari nol tentu bukan perkara mudah. Ia harus mencari klien, membangun kepercayaan, dan bersaing dengan perusahaan yang telah lebih dulu berkembang. Berkat kegigihan dan kemampuannya menjalin relasi, usahanya perlahan mulai berkembang. Seiring berjalannya waktu, Bahlil tidak hanya bergerak di satu bidang usaha. Melalui kelompok usahanya yang kemudian dikenal sebagai PT Riva Capital, ia mulai berekspansi ke berbagai sektor, seperti properti, transportasi, perkebunan, kehutanan, hingga pertambangan. Langkah tersebut membuat bisnisnya terus berkembang, terutama di kawasan Indonesia Timur yang memiliki potensi sumber daya alam cukup besar. Keberhasilannya membangun perusahaan dari nol membuat namanya mulai dikenal di kalangan pengusaha nasional. Kesuksesan di dunia usaha kemudian membawanya aktif di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI. Organisasi ini menjadi wadah bagi para pengusaha muda dari berbagai daerah di Indonesia. Berkat pengalaman memimpin, kemampuan berkomunikasi, dan rekam jejaknya sebagai pengusaha, Bahlil dipercaya menduduki berbagai posisi penting di HIPMI, hingga akhirnya terpilih sebagai ketua umum pada tahun 2015. Terpilihnya Bahlil menjadi perhatian karena ia bukan berasal dari keluarga konglomerat maupun elit bisnis Jakarta, melainkan seorang pengusaha yang membangun usahanya dari bawah. Selama memimpin HIPMI, Bahlil sering mendorong peningkatan investasi di daerah, serta memberi ruang lebih besar bagi pengusaha muda di luar Pulau Jawa. Kepemimpinannya yang lugas dan berorientasi pada penyelesaian masalah membuat namanya semakin dikenal, tidak hanya di kalangan dunia usaha, tetapi juga di lingkungan pemerintahan. Reputasi inilah yang kemudian membuka jalan baginya untuk memasuki panggung politik dan menjadi bagian dari kabinet Presiden Joko Widodo. Keberhasilan Bahlil Lahadalia memimpin HIPMI membuat namanya semakin dikenal di tingkat nasional. Ia dinilai sebagai sosok pengusaha yang memahami kondisi dunia usaha, terutama di daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Dalam berbagai forum, Bahlil kerap menyampaikan pentingnya pemerataan investasi agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat di kota-kota besar, tetapi juga menjangkau wilayah Indonesia Timur dan daerah lain yang memiliki potensi besar. Pada Oktober 2019, Presiden Joko Widodo menunjuk Bahlil sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPEM. Penunjukan tersebut menjadi tonggak baru dalam perjalanan karirnya. Di lembaga ini, ia bertugas mengoordinasikan kebijakan investasi nasional, menyederhanakan proses perizinan, serta menarik investor agar menanamkan modalnya di Indonesia. Pada tahun 2021, BKPM resmi ditingkatkan statusnya menjadi Kementerian Investasi, dan Bahlil dipercaya menjadi Menteri Investasi pertama dalam sejarah Indonesia. Selama menjabat, Bahlil aktif mendorong kebijakan hilirisasi sumber daya alam yang menjadi salah satu program utama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Indonesia tidak boleh terus bergantung pada ekspor bahan mentah, tetapi harus mampu mengolah sumber daya alam di dalam negeri agar memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Ia juga terlibat dalam berbagai negosiasi investasi dengan perusahaan-perusahaan besar dari dalam maupun luar negeri untuk mendukung pembangunan industri nasional. Pada Agustus 2024, Presiden Joko Widodo kembali melakukan perombakan kabinet. Dalam reshuffle tersebut, Bahlil dilantik sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau Menteri ESDM. Jabatan ini menempatkannya pada salah satu kementerian paling strategis karena bertanggung jawab mengelola sektor energi, minyak dan gas bumi, mineral, batu bara, hingga kebijakan transisi energi nasional. Tidak lama setelah menjabat sebagai Menteri ESDM,
dinamika politik nasional kembali berubah. Pada musyawarah nasional Partai Golkar yang digelar pada Agustus 2024, Bahlil Lahadalia terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Golkar menggantikan ketua sebelumnya. Terpilihnya Bahlil menandai babak baru dalam perjalanan politiknya. Dari seorang anak yang pernah bekerja sebagai loper koran, kondektur, dan sopir angkot di Fak-Fak, ia kini memimpin salah satu partai politik terbesar di Indonesia, sekaligus menjadi bagian penting dalam pemerintahan nasional. Perjalanan hidup Bahlil Lahadalia memperlihatkan bagaimana seseorang dapat menempuh jalan yang panjang sebelum mencapai puncak karirnya. Dari seorang anak yang tumbuh dalam keterbatasan ekonomi, bekerja sejak usia dini, menjalani kerasnya kehidupan terminal, hingga aktif sebagai mahasiswa dan membangun usaha dari nol. Setiap fase menjadi bagian dari proses yang membentuk dirinya sebelum memasuki dunia pemerintahan dan politik nasional. Terlepas dari berbagai pandangan masyarakat terhadap kiprahnya sebagai pejabat publik, perjalanan Bahlil menunjukkan bahwa perubahan tidak terjadi secara instan. Di balik jabatan yang diembannya saat ini, terdapat proses panjang yang dipenuhi kerja keras, keberanian mengambil keputusan, dan kemampuan beradaptasi dengan berbagai tantangan yang dihadapi dalam setiap fase kehidupannya. Jika kalian tertarik dengan konten dari kami, kalian bisa tekan like, subscribe, dan komen pendapat kamu tentang topik yang sedang dibahas.